Dan kami juga melaksanakan ujian akhir atau imtihan an-nihai dari kelas 3 Tsanawiyah yang diikuti oleh 7 orang peserta, dan alhamdulillah dengan sukses ke-7-7-nya dinyatakan lulus. Kami panggil satu persatu namanya dan dimohon untuk didampingi oleh walinya atau orang tuanya. Nomor ujian 014 Badrul Ulum bin Bapak Sunam, alamat Janjang Wulung, Puspo, Pasuruan. Nomor ujian 015 Ainul Yakin bin Bapak Dhofir, Sumber Gelagah, Rembang, Pasuruan. Muhammad Nur Hasan, nomor ujian 016 bin Bapak Sulaiman, alamat Jati Gunting, Wonorejo, Pasuruan. Nomor ujian 017 Abdul Razak bin Taufik Hidayat, alamat Kalisangit, Rembang, Pasuruan. 018 Muhammad Mustafa bin Bapak Sujai, alamat Rawe Timur, Ambalambil, Kejayan, Pasuruan. 019 Fikhan Diddin Anwari bin Bapak Muhammad Sukron, alamat Pilang Sari, Beji, Pasuruan. Muhyiddin bin Bapak Askur, alamat Kedung Lekit, Kalisat, Rembang, Pasuruan. Sekali lagi kami mohon para wali dari kelas 3 Tsanawiyah yang sudah dinyatakan lulus ini untuk mendampingi putranya menaiki panggung kehormatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita kasih aplaus, tepuk tangan yang meriah untuk kelas 3 Tsanawiyah. Kembali untuk membagikan ijazah dari kelas 3 Tsanawiyah akan dibagikan langsung oleh Hadratus Syekh, pengasuh Pondok Pesantren Dakwatul Khairat, yang sekaligus nanti akan menyampaikan tausiah akhir tahun pada kita semua. Akan didampingi oleh Hadratus Syekh, Ketua Umum Pondok Pesantren Dakwatul Khairat, Kiai Mas Muhammad Damanhuri, juga Hadratus Syekh Kiai Muhammad Ghawthullah bin Kiai Ahmad Kushairi Al-Hajj. Allahumma sholli ala Muhammad wa maulana Muhammad. Harus di apa? Karena Mas Muhammad tidak berada di tempat, saya mohon sekali lagi dengan segala hormat Gus Salimul Fuad untuk mendampingi beliau. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah
حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Dan kepada wali santri atau orang tua dari masing-masing siswa kelas 3 dimohon untuk kembali ke tempat semula. Berikutnya kita simak tausiah akhir tahun oleh pengasuh Pondok Pesantren Da'watul Khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi manna 'alaina bi ni'matil ijad wa atammaha fina bi ni'matil imdad. Wassalatu wassalamu ala أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد كريم الوالدين والآباء والأجداد وعلى آله وأصحابه الأطهار الأخيار الأمجاد والتابعين لهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم اللقاء والبقاء والمعاد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Jajaran pengurus Ponpes Da'watul Khairat putra dan putri, segenap pembimbing, mudarris, muallim Pondok Pesantren Da'watul Khairat. Tidak saya lupakan jajaran pengurus Madrasah Mambaul Ulum PP Da'watul Khairat, sekalian para guru, santriwan santriwati, sekalian para wali santri. Tak lupa kepada pejabat pemerintahan desa Kerni, Rembang, Pasuruan. Tentu Bapak Kepala Desa beserta segenap perangkatnya yang saya hormati. Seluruh yang hadir teriring doa yarhakum yarhamukumullah. Insya Allah saya sampaikan
hanya 2 atau 3 hal bil iktifa atau bil ikhtisar. Pertama, kita wajib bersyukur kehadirat Hadratil Quds Rabbinal Muta'al Allah subhanahu wa ta'ala yang maha infirad atas limpahan dan curahan anugerahnya. Bukti kita terima sebagai nikmatul ijab. Nikmat kita diwujudkan ke alam syuhud, semula dari alamil ghaibi wal ghuyub, disempurnakan oleh Allah dengan nikmatul imdad, bantuannya, sehingga tidak cukup hidup tapi dipertahankan hidup kita olehnya. Sekaligus Allah memberi kita taufik, hidayah, rahmat, dan semoga kita selalu diliputi oleh ridhonya ila yaumil qiyamah. Amin. Termasuk nikmat yang nampak kita rasakan adalah kita diberi anak, putra atau putri yang beriqomah di dalam lembaga pendidikan Islam, terutama di dalam pondok. Terlebih lagi, anak-anak kita telah lulus dari semua ujian-ujian, baik ujian itu ma'hadiyah atau madrasiyah. Ujian di madrasiyah kita telah menyaksikan pada malam hari ini. Kelas 6 dan kelas 3 sanawiyah itu merupakan nikmat yang wajib kita syukuri ala qabili qawlihi ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi jangan lupa, Allah di dalam hadis qudsinya berfirman sebagai berikut, abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajraitum ni'mata ala yadayhi. Wahai hambaku, kamu sama sekali tidak berarti bersyukur kepadaku apabila kamu tidak bersyukur kepada orang yang aku beri amanat untuk menjalankan dan menyebarkan nikmatku. Man ajraitu ni'mah, yang sangat dominan di dalam nasrun ni'mah adalah seorang guru dan beberapa guru. Maka murid dan santri sama sekali tidak bersyukur pada Allah kalau masih belum bersyukur pada para guru-gurunya di madrasah atau di pondok pesantren.
nikmat terbesar adalah ilmu. Sebab maziyah atau keistimewaan selain ilmu itu bisa ishtirak, musyarakah antara manusia dan makhluk yang lain, bahkan kewan-kewan di hutan belantara. Antara lain selain ilmu, asyaja'ah, keberanian tidak bisa diandalkan. Manusia berani, tapi ada yang lebih berani adalah harimau. Tapi bukan berarti itu adalah faktor kemuliaan. Ada lagi kuat. Bukan hanya manusia kuat, tapi kewan yang lebih kuat ada, lembu, sapi. Juga tidak bisa diandalkan dan tidak bisa menjadi bekal kemuliaan yang abadi. Ada lagi sakti. Tentu manusia banyak yang sakti, tapi iblis jauh lebih sakti daripada manusia. Iblis terbang dari masyrik ke maghrib, belum sampai di tarfi ainin, sekedip mata. Tapi bukan berarti dengan kesaktian itu iblis menjadi mulia. Bahkan sebaliknya adalah makhluk yang selalu dimurkai oleh Allah. Ada lagi doyan, selera makan, itu tak bisa diandalkan. Beda boleh market tujuan bini, tak neng yang telah tujuan bini sekuat akhasil asofir, burung yang terkecil dan terhina. Sekocak manok kecil. No ketire mere kesebini semalam 35 kali keluar. Keng menubuan keloto anji mere 35 kali cebut munteng aja. Manusia. Selain rituan juga uji. Selain uji semuanya. Ternyata ilmu. Makhluk yang lain selain malaikat tidak mempunyai bagian untuk memiliki. Ilmu adalah sifat lazimah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang oleh Allah dititipkan, bukan diberikan sebagai milik atau ditampakkan di dalam bentuk-bentuk, terutama manusia yang dikehendaki dan dipilih sekaligus diridhoinya. Dengan ilmu, anak siapapun akan mencapai kemuliaan. Oleh karena kita masih diberi kesempatan hidup bermukim di dalam pondok pesantren, khususnya dakwatil khairat, capailah cita-citamu yang tinggi dan himpunlah ilmu sebanyak-banyaknya, karena makin lebih banyak ilmunya tentu dan niscaya lebih tinggi derajat dan kedudukannya. Yang kedua, saya pesankan kepada anak-anak putra dan putri, santriwan, fa insyaallah sebubar hari imtihan atau besok pagi dan sore, anak-anak akan diperkenan dan ma'zun
untuk pulang liburan Ramadan. Oleh karenanya, anak-anak di rumah, tolong praktekkan teori daripada ilmu, buktikan dengan bukti praktek akhlakul karimah. Jangan lupa sebagaimana kewajiban dan lazim sebagai peraturan dalam pondok, anak-anak kalau berjabat tangan dengan kedua orang tua, mbah dan paman, lebih-lebih juga yang pernah diambil ilmunya sebagai istifadah di desa masing-masing, tolong betul-betul ditakzim, dihormati. Berjabat tangan, ciumlah 3 kali, tundukkan kepala sedikit, angkatlah tangan kedua orang tua dan guru yang mulia, ciumlah 3 kali, lalu kemudian menunduklah, tapi jangan tasyabuh dengan orang bersujud dan rukuk. Boleh berjongkok lalu mencium kedua lutut. Bapak dan ibu juga sang guru di desa masing-masing. Lalu ahwal, af'al, aqwal dan a'mal. Bawalah saniyatuha yang sudah ditetapkan di dalam pondok, laksanakan di rumah masing-masing selama kalian belum kembali ke pondok pesantren. Dan tolong santriwan tidak boleh berkunjung Pataba Sampeng deka bungkona santriwati, tak oleh kecuali mahram. Santriwati tak oleh nyampeng dek bungkona santriwan kecuali mahram. Terus hal yang ketiga, insya Allah pondok pesantren Dakwatil Khairat di bulan Ramadan diadakan pengajian kilat atau khatmi ba'dil kutub, dan insya Allah akan diikuti oleh santriwan-santriwati dari kelas 5, 6 dan sanawiyah, terutama pada asatid dan pengurus. Adapun kitab yang akan dibaca Al-Muhayya, ketentuan insya Allah tidak bisa saya tentukan sekarang, nanti informasinya menyusul, atau kalau mungkin biiznillah bisa saya tentukan sekarang juga. Antara lain, ini satu di antara yang akan saya sebutkan. Ada 4 kitab, cuma yang akan dibaca satu dari 4 macam kitab ini. Pertama, Bahjatul Wasail Bisyarhi Masail lil Imam wa Syekh An-Nawawi Al-Qadiri Al-Jawi Al-Bantani Al-Kamil Al-Wari' As-Sufi Al-Faqih
al-alimil allamah. Risalah ini memuat 3 fan dari masail. Pertama, usuluddin. Yang kedua, fikih. Yang ketiga terakhir, tasawuf. Itu kitab Bahjatul Wasail bisyarhi masail. Yang kedua, memang saya sengaja saya siapkan kitab yang tebal karena khawatir tidak mencapai khatam, karena waktunya sangat mepet. Dan biasanya masafatil waktu tidak lebih dari 15 hari atau 17 hari, yang mestinya kitab yang dibaca harus khatam. Yang kedua, daqaiqul akhbar fi dzikril jannah wan nar, agar supaya anak-anak ini mempunyai bekal pengertian tentang dunia dan akhirat, dan isinya akan memberi semangat, memberi inhab, pemanasan tentang berebut untuk beramal. Karena di sini fi dzikril jannah wan nar, desa setelah kematian itu tinggal 2, tiada yang ketiga. Kalau tidak jannah sorga, otomatis neraka. Pembahasan tentang kedua-duanya ini termuat di dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Dan sangat banyak kejadian setelah baca kitab itu di pondok-pondok di mana saja. Waktu saya di Bendungan, subhanallah, ada hikmah minimal menggerakkan hati kita untuk bertakwa, berkhauf dan berkhasyah. Yang samroh dari ketiga-tiganya itu adalah sangat dan memperhatikan ahwal dengan keberhati-hatian. Yang ketiga, tafsir Hamami. Karena ini sudah dibaca dan menjadi pelajaran di madrasah, tentu hanya saya bacakan, tidak saya siapkan. Yang keempat, Usfuriyah di Syekh Imam Muhammad bin Abi Bakar, yang masyhur dan tersyhur dengan gelar nama Usfuri. Siapapun orangnya mengkaji isi daripada Usfuriyah, dia akan lebih banyak dan luas wawasannya untuk menghadapi masyarakat. Ini mengandung 40 hadis atau hadis arba'in yang sekaligus. Tiap hadis itu diikut sertakan hikayat al-badi'ah dan ajibah, atau hikayat, cerita, sejarah, dongengan yang sudah menjadi fenomena dan kenyataan dalam hidup. Setiap hadis ada yang mengandung 2 hikayat, 3 hikayat, ada yang cukup 1. Barangkali dari anak-anak santri ini oleh Allah ditakdirkan sebagai mubaligh kelak, maka Anda tidak akan kebingungan untuk mengambil makhal daripada hadis dan hikayat
hikayat ajibah tersebut. Cuma yang akan saya baca insya Allah salah satu dari 3, karena tafsir Hamami ini sudah menjadi pelajaran tetap di dalam madrasah. Oleh karena kepada Bapak Abdul Wahab Maksum, tolong kitab-kitab ini disiapkan bisa dibeli di pondok pesantren. Sebelum Ramadan sudah lengkap. Yang jelas 1 dari 3 kitab ini terbaca, atau kalau mungkin 2 kitab, tapi waktunya harus tambah. Tentang molian, katanya kangko apa jangan mengurus Diki Monta Agus Damanhuri sebagai kepala atau ketua umum pondok pesantren Dakwatul Khairat, atau Bapak Abdul Wahab sebagai wakilnya. Diki sebutkan nerangaki molian mulai bila sampai bila. Jemaah mun kaja bine mulai laki laku sampai zuhur, kaja laki zuhur sampai maghrib. Seberia juga beli nak aku bine kada ki laku sampai zuhur, kaja laki mulai dari ba'da zuhur sampai maghrib. Lebih temtoh beda sanksi maka tak dera, tapi ia beda tindakan dari pengurus. Sekian, inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada banyak manfaat dan barokahnya. Amin. Anak-anak kanja laki kanja bine, arek lanang arek wetok, iku kafe iling ono waktu ono di omah supaya barokah. Maksud saya akan memberi hikayat malam ini karena agenda dari acara yang dipersiapkan ini masih panjang, agar saya tidak mengganggu jalannya acara malam hari ini. Saya ittifaq sekian saja. Allahul muwaffiq. Cuma andin di arek pondok sing tunduk nang peraturan, akeh khidmai nang pondok iku ada kelainan dari khawarij dan sifat yang luar biasa kelak akan dapat dirasakan setelah pulang dan bermukim di atau terjun di tengah masyarakat. Camkan ucapan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah hasanah jazak. Mudah-mudahan menjadi hal yang bermanfaat. Ada 2 orang dengan nilai tertinggi dan sekaligus 2 orang terbaik tentunya dari yang baik. Untuk terbaik pertama di kelas 3 Tsanawiyah diraih oleh Ananda Muhammad Ainul Yakin bin Bapak Ghafir, alamat Sumber Gelagah, Rembang, Pasuruan. Perlu sahabat sekalian ketahui bahwa Ainul Yakin ini sehari-harinya di pondok dikenal dengan julukan Jarwo. Entah kenapa kita juga tidak tahu. Tapi keseharian Ainul Yakin ini adalah selalu meluangkan waktunya untuk membantu segala kegiatan, terutama di bidang pembangunan di pondok pesantren ini. Mulai dari pembangunan asrama Pondok Putri yang kurang lebih dijalani 4 bulan, istirahat sebulan, melanjutkan pembangunan gedung MMU yang megah ini
insya Allah 4 bulan juga tiap hari si Jarwo ini tak pernah ketinggalan untuk selalu meluangkan waktu dan tenaganya membantu jalannya pembangunan. Oleh karenanya saya tetap beryakin bahwa berkhidmah adalah segala-galanya. Al-khidmah yumbi'ul barakah. Dan terbaik kedua dari kelas 3 Tsanawiyah, Abdur Rozak bin Hidayat, alamat Kalisangit. Abdur Rozak bin Hidayat, Kalisangit, Rembang, Pasuruan. Kepada dua siswa kelas 3 Tsanawiyah dengan nilai terbaik ini dipersilakan untuk menaiki panggung kehormatan. Dan untuk memberikan hadiah kami mohon dengan hormat kepada Al-Ustadz Wahab Ibn Maksum memberikan hadiah. Allahumma sholli ala Muhammad. Untuk menambah semangat untuk juarawan kelas 3, mohon tepuk tangannya. Kita doakan salah satu dua dari juarawan ini bisa menjadi yang terbaik untuk tahun-tahun ke depan. Mohon tim kamerawan untuk mengabadikan momen yang luar biasa istimewa ini. Deng deng. Terima kasih.